Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfirotul Firmaning Lestari dengan NIM 20410104014. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah Perjanjian Kalijati 8 Maret 1942, Subang, Jawa Barat. Perjanjian Kalijati berisi Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 dengan semboyan 3A. 1. Nippon Pelindung Asia. 2. Nippon Pemimpin Asia. 3. Nippon Cahaya Asia. Semboyan ini semata-mata untuk memikat hati rakyat Indonesia. Kemudian, Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari 1. Pemerintahan Tentara ke-16 AD dengan wilayah Jawa dan Madura Pusat Jakarta. 2. Pemerintah Tentara ke-25 AD dengan wilayah Sumatera Pusat Bukit Tinggi. 3. Pemerintah Armada AL dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua Pusat, Makassar. Ketiga wilayah pemerintahan militer tersebut dipimpin oleh kepala staf dengan gelar Bunseikan. Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Sekutu melakukan serangan balasan terhadap Jepang. Alhasil, tahun 1944, Jepang terdesak di Perang Pasifik. Serangan Jepang telah runtuh. Banyak kota di Indonesia diserang oleh sekutu seperti kota Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Bahkan, beberapa pulau di Irian yang sekarang terkenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin jelas dan nyata, Jepang terus berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan bangsa Indonesia menjadi merdeka. Maka, pada 17 September 1944, PM Koiso dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan Hindia Timur atau Indonesia untuk merdeka. Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin militer di Jawa, meyakinkan Indonesia akan janji kemerdekaan. Maka, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan Indonesia merdeka. Pada saat itu, Rajiman Weddiodiningrat dipilih sebagai ketua, dan dia dibantu oleh 1. Ichi Bangase Yoshio, pada saat itu menjabat sebagai Shuchokan di Cirebon. 2. Raden Panji Suroso, Kepala Kesekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, yang mana bertepatan pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Anggota yang dilantik berjumlah 62 orang dan ditambah terdapat 7 orang Jepang, di mana orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sang-in, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 11 Juli 1945, panitia membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu 1. Profesor Dr. Mr. Supomo. 2. Mr. Wongsonegoro. 3. Mr. Achma Subarjo. 4. Mr. A. Maramis. 5. Mr. R.P. Singgih. 6. Haji Agus Salim. 7. Dr. Randes Sukiman. Dr. Randes, KRT Rajiman Weddiodiningrat menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan antara satu dengan yang lainnya berbeda.
Walaupun demikian, rumusan tersebut tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan tersebut didasari pada sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Kemudian Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan secara berurutan. 1. 29 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang berjudul Asas Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, 31 Mei 1945. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya ada 5 unsur yang menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Keadilan rakyat. 5. Musyawarah. Yang ketiga, 1 Juni 1945. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila, yaitu 1. Internasionalisme. 2. Peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi landasan kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ringkasan dari Pancasila disebut Trisila: sosionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan. Trisila jika diperas lagi menurut Soekarno menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila mendirikan negara gotong royong, yaitu artinya satu untuk semua untuk satu, dan semua untuk semua. Dari materi kali ini bisa diambil kesan dan pesan. Para pendiri bangsa telah berjuang untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus menghargai perjuangan mereka dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Demikian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.